Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Ya, yang pertama itu adalah materi induksi matematika dan juga materi yang mencakup seperti kombinasi, permutasi, dan teorema binomial Newton. Nah, yang pertama itu mari kita ke materi materi pertama yaitu induksi matematika yang akan disampaikan oleh Muhammad Kholis, Andi Al-Fatih, dan juga Felix. Nah, yang pertama itu akan disampaikan oleh Muhammad Kholis yang akan menyampaikan definisi dari induksi matematika dan lain sebagainya. Baiklah, kepada Muhammad Kholis, boleh untuk menyampaikan materinya. Apakah kelihatan? Udah. Kelihatan? Oke, nah, mari. Oke. Oh, ada tempo dulu dong. Ada suaranya, ada. Oke, baik. Jadi, baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 8 mungkin akan menjelaskan sedikit materi dari definisi induksi matematika. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai definisi induksi matematika. Jadi, induksi matematika itu adalah suatu metode induksi matematika yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pernyataan matematika untuk semua bilangan bulat, non-negatif, atau sebagian besar bilangan bulat. Pendekatan ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Nah, pertama itu kita bisa membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai basis induksi. Kedua, kita bisa membuktikan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk suatu nilai K. Ini yang disebut sebagai langkah induksi. Kemudian dengan demikian melalui proses berulang kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua bilangan bulat yang relevan. Oke, baik. Lanjut. Selanjutnya di sini ada prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika itu merujuk pada suatu konsep yang mirip dengan efek domino, di mana membuktikan kebenaran untuk satu langkah awal secara otomatis membuktikan kebenaran untuk langkah berikutnya. Konsep ini dapat diibaratkan sebagai seperti efek berantai dari satu pernyataan ke pertanyaan berikutnya. Pernyataan berikutnya. Prinsip induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan rumus kebenaran pernyataan matematika dalam suatu rangkaian bilangan bulat. Langkah pertama atau basis induksi melibatkan pembuktian untuk nilai awal tertentu. Sedangkan untuk langkah kedua atau langkah induksi menunjukkan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu nilai, maka itu juga benar untuk nilai berikutnya. Nah, prinsip ini juga sering digunakan untuk membuktikan rumus matematika dengan mengonfirmasi kebenaran untuk nilai awal dan menunjukkan kelangsungan kebenaran pada nilai berikutnya. Dengan cara ini, prinsip induksi matematika memberikan alat yang efektif untuk membuktikan kebenaran secara universal dalam konteks matematika. Baik, bisa dilanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada prinsip induksi sederhana. Misalkan P atau N adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwasanya P atau N ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P atau 1 benar. Dan jika P, N benar, maka P, N tambah 1 juga benar. Untuk setiap N lebih besar daripada 1. Baik, lanjut lagi. Ya. Lagi. Di sini juga ada langkah pertama yang dinamakan basis induksi. Sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa P atau N itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Jika kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut, maka kita sudah dapat membuktikan bahwa P atau N itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, di slide 6 kali ini saya akan melanjutkan dari prinsip induksi sederhana tadi, yaitu contoh prinsip induksi sederhana. Contoh yang pertama, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah N2. Penyelesaiannya yang pertama, basis induksi untuk n sama dengan 1, jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama adalah 12, sama dengan 1. Ini disebut benar dikarenakan jumlah 1 buah bilangan ganjil positif pertama itu yakni 1. Nah, lanjut. Terus langkah yang kedua, langkah induksi. Andaikan Pn benar, yaitu pernyataan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan ditambah 2n-1 sama dengan n pangkat 2 adalah benar. Hipotesis induksi yang berarti bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n-1. Kita harus memperlihatkan bahwa P n tambah 1 juga benar, yakni dengan cara 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai dengan 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 dibagi 2 juga benar. Hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai dengan 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 2n-1 ditambah 2n plus 1 sama dengan n2 ditambah 2n plus 1 sama dengan n2 ditambah 2n plus 1 sama dengan n plus 1 dikali 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n2. Next. Nah, oke, seterusnya setelah prinsip induksi sederhana tadi, ada prinsip induksi yang dirampatkan. Yang dimana misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa Pn0 itu benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Untuk semua bilangan bulat, n lebih besar dari n0. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh prinsip induksi yang dirampatkan tadi. Pernyataannya untuk semua n lebih besar dari 1. Buktikan dengan induksi matematik bahwa n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan dari 3. Untuk penyelesaiannya, yang pertama basis induksi. Untuk n sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi P kali 1 itu benar. Terus yang kedua, langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu proposisi n pangkat 3 ditambah 2n adalah kelipatan 3, itu merupakan hipotesis induksi. Kita harus memperlihatkan bahwa P n ditambah 1 juga benar, yaitu dengan n tambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali n tambah 1 adalah kelipatan 3. Ya, next. Dan selanjutnya hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. N ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali n tambah 1 sama dengan n pangkat 3 ditambah 3n pangkat 2 ditambah 3n tambah 1 ditambah 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 3n pangkat 2 ditambah 3n tambah 3 sama dengan n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 3 kali n pangkat 2 ditambah n tambah 1. Selanjutnya n pangkat 3 ditambah 2n. Itu merupakan kelipatan dari 3 dari hipotesis induksi. Terus 3 dikali n pangkat 2 ditambah n tambah 1 juga kelipatan 3. Maka n pangkat 3 ditambah 2n ditambah 3 dikali pangkat 2 ditambah n tambah 1 adalah jumlah 2 bilangan kelipatan 3. Sehingga n pangkat 3 ditambah 2n tambah 3 kali n pangkat 2 tambah n tambah 1 juga kelipatan 3. Karena langkah 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar,
maka terbukti bahwa untuk semua N lebih besar dari 1, N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh teman saya. Prinsip induksi kuat. Misalkan P, N adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa P, N benar untuk semua bilangan bulat. N sama besar, N besar sama besar N, 0. Untuk membuktikan ini kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1, PN 0 benar dan 2, jika PN0, PN0 tambah 1 sampai PN benar, maka PN tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat. N sama besar N0. Lanjut. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif N pangkat 3, 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Penyelesaian. Basis induksi. Jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Langkah induksi, misalkan pernyataan bahwa bilangan 2,3 sampai N dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih. Bilangan prima adalah benar. Hipotesis induksi. Jika perlu menunjukkan bahwa N tambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, ada 2 kemungkinan nilai N tambah 1. Lanjut. Jika N tambah 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. B. Jika N tambah 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis N tambah 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, N tambah 1 strep A sama dengan B atau N tambah 1 sama dengan AB. Yang dalam hal ini 2 sama kecil A sama kecil B sama kecil N. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Ini berarti N tambah 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N tambah 1 sama dengan AB. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, mungkin dari kelompok kami cukup sekian untuk materi induksi matematika. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami sendiri. Oke, terima kasih Olis, Andi, sama si Felix telah menjelaskan materi mengenai induksi matematika. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke permutasi, kombinasi, dan juga teorema apa itu namanya, teorema binomial Newton itu dia. Nah, yang dimana sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu permutasi. Nah, izin share screen ya teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, saudara Raffi. Terlihat. Oke, kita dari awal. Nah, kita akan belajar tentang kombinatorial ya di dalam matematika diskrit. Yang pertama itu adalah permutasi. Permutasi secara definisi itu adalah
konsep dalam matematika yang menguraikan sebentar, menguraikan banyaknya cara penyusunan sekumpulan data tertentu. Nah, kita bisa memisalkan permutasi itu contohnya seperti ini, ada 3 bola. Ini adalah susunan pertama, yaitu ada bola merah, kuning, dan hijau. Nah, permutasi itu adalah banyaknya susunan bola yang bisa kita dapatkan, yang itu. Yang kedua adalah merah, hijau, kuning. Yang susunan ketiga adalah kuning, hijau, kuning, merah, hijau, dan begitu juga seterusnya. Dan ini adalah contoh rumus permutasi tersebut. Yang pertama adalah P, N, R sama dengan N faktorial per atau dibagi N dikurang R faktorial, yang dimana N adalah total objeknya, R adalah jumlah objek yang diambil pada suatu waktu, N faktorial. Seperti itu, dan ini adalah contohnya. Dan untuk contoh permutasi yang lebih lebih dalam lagi atau lebih dijelaskan lanjut lagi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rashid. Kalau Rashid, boleh untuk menjelaskan contoh soalnya? Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari Saudara Rapip. Di sini kita ada contoh soal. Eh, Misalnya, banyaknya urutan berbeda untuk 3 besar pelari tercepat dapat dihitung dengan rumus permutasi. Oke, jadi ada 10 pelari dan kita diminta untuk mencari urutan dari 3 pelari. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa urutan ini berarti penting karena urutan ini berarti juara 1, juara 2, dan juara 3. Terkait rumusnya masih sama seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita masukkan dulu 10 faktorial. 10 faktorial ini berasal dari jumlah 10 peserta. Kemudian per 10 min 3. 10 dikurangi oleh 3 faktorial. Itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 sampai dikali 1. Sama dengan 720. Artinya, jika ada 10 peserta dan kita diminta untuk mencari urutan dari 3 pelari tercepat, ada 720 kombinasi untuk 3 pelari tercepat dari 10 peserta. Oke, terima kasih untuk itunya. Boleh dilanjut, Saudara Rafif? Nah, di sini Oke, saya oke. akan Ya, lanjut, gak apa-apa, lanjut. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Kombinasi merupakan cara untuk menyusun data tanpa memperhatikan urutannya. Kalau tadi permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Next. Nah, rumus dari kombinasi adalah sebagai berikut. N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Dengan N merupakan banyaknya unsur dan R adalah banyaknya unsur yang dikombinasikan. Nah, di sini ada contoh, terdapat dua buah bola yang berwarna sama dan terdapat juga 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Nah, kita gunakan rumus kombinasi. Kita substitusikan 2 ke R dan juga 3 ke N. Menjadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 3 kurang 2 faktorial. 3 faktorial menghasilkan 6 dari 3 kali 2 kali 1, dan juga 2 faktorial menghasilkan 2. Dan 1 faktorial menghasilkan 1. Nah, hasilnya yaitu 3. Nah, kalau kita visualisasikan contoh tadi, maka akan berbentuk seperti berikut. Nah, karena dia urutannya tidak diperhitungkan, maka dan bola-bolanya berwarna sama, maka dua cara yang pertama ini bernilai sama. Selanjutnya dua cara yang kedua juga bernilai sama, dan dua cara yang ketiga juga bernilai sama, sehingga ada 3 cara untuk menentukan penyusunan bola dalam kotak. Next. Nah, di sini ada contoh kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola yang terdiri dari 5 bola merah dan 4 bola hijau. Jika dari kotak tersebut akan diambil 4 bola sekaligus dan terdiri atas 2 bola merah dan hijau, maka banyaknya
Kemungkinan pengambilan dengan cara tersebut adalah, nah di sini kita gunakan lagi rumus kombinasi yang tadi, namun kita kalikan untuk cara pengambilan pertama dan cara pengambilan kedua. Kenapa? Karena untuk pengambilan bola yang bersamaan harus kita kalikan. Nah, jadi untuk bola yang pertama, bola merah, sebanyak 5 dan diambil 2, maka kita tuliskan 5 faktorial per 2 faktorial, dalam kurung 5 kurang 2 faktorial, dikalikan dengan untuk pengambilan bola kedua, bola hijau, 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan 4 kurang 2 faktorial. Nah, hasilnya menjadi 5 faktorial itu hasilnya menjadi 20, lalu 4 faktorial itu hasilnya 12. Nah, untuk 3 faktorial kali 2 faktorial itu akan menjadi 2, lalu hasilnya 2 faktorial akan dicoret dengan 2 faktorial pada bagian atas, sehingga menghasilkan 2 faktorial. Nah, 20 per 2 menghasilkan 10, lalu dikali dengan 12 per 2, 6, sehingga menghasilkan 60. Sehingga ada 60 cara untuk mengambil bola-bola tersebut. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari kombinasi. Izin share screen bisa? Mana tadi? Nah, contoh selanjutnya itu contoh kombinasi. Soalnya banyaknya bilangan terdiri atas 3 angka yang terdapat dari angka-angka berikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang tiap angkanya itu boleh berulang dan tidak boleh berulang. Kita coba contoh yang ke ini. Yang K itu kan boleh berulang, berarti ada 3 angka. Kalau 3 angka itu berarti ada angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Kita buat tabel. Nah, di sini kan ada 3 angka, berarti yang dicari itu ada 3 angka. Terus angka-angka itu kan terdiri 1 sampai 6. Nah, di sini kan boleh berulang, berarti angkanya itu boleh 6. Boleh 6 angka ratusan. Terus angka puluhan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 juga. Berarti boleh juga ditulis 6. Karena boleh berulang, jadi dia ditulis 6 lagi. Nah, sama dengan angka satuan, jadi 6. Maka hasilnya 6 kali 6 kali 6 sama dengan 36, 216 bilangan. Contoh yang kedua, bagian B, tidak boleh berulang. Nah, kalau tidak boleh berulang berarti angkanya itu tidak boleh ada yang sama. Kita buat tabel lagi, angka ratusan, pilihan, satuan. Nah, angka ratusan itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kita ambil angka yang paling terbesar itu 6. Jadi, kita tulis 6, terus 5, dan 4. Karena dia tidak boleh berulang, jadi angkanya ini harus tidak boleh sama. Beda dengan yang pertama tadi. Jadi, hasilnya 6 kali math guys. Hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 6 sedikit
20 bilangan. Maka hasilnya itu yang pertama boleh berulang, hasilnya 216 bilangan, yang ke B itu 120 bilangan. Oke, selanjutnya itu ada teorema binomial Newton. Binomial adalah sebuah polinomial yang memiliki dua suku jika dibentuk dalam kurung X tambah Y pangkat N, di mana X dan Y variabel real yang tidak nol dan bilangan bulat positif, maka berlaku X tambah Y pangkat N itu N kombinasi 0 X pangkat N Y pangkat 0 tambah N kombinasi 1 X pangkat N kurang 1 Y tambah 1 tambah N kombinasi 1 X N kurang 2 Y pangkat 2 dan seterusnya. Jika ditulis dalam bentuk sigma menjadi X tambah 2 pangkat N sama dengan N sigma K, maka 0 N kombinasi K kali X pangkat N kurang K kali Y pangkat K. Keterangannya itu suku pertama. Suku pertamanya itu ini suku pertama, yang ini. Suku keduanya yang ini. Dan suku ketiganya yang ini. Oke. Selanjutnya, di sini ada contoh soal ya. Yang pertama itu suku keempat dari penjabaran 3X min 2Y pangkat 5. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi, di mana U R tambah 1 sama dengan N kombinasi R, N kombinasi R, X N kurang R, Y pangkat R. Ini rumusnya. Jadi kan suku keempat, berarti kalau suku keempat itu sama dengan U3 tambah 1. U3 tambah 1 berarti R-nya itu 3. R-nya 3. Terus kasih masuk rumus yang ini tadi, berarti U4 sama dengan 5 kombinasi 3X 2. 2 di sini itu N. N-nya 5 kurang 3, 2. Hasilnya 2, pangkat 2. Terus dalam kurung lagi min 2Y. 3. 3 itu R yang ini. Berarti hasilnya 4 sama dengan 5 kombinasi 3. 5 kombinasi 3, 94. 5 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial 3, sama dengan 3X 2 min 2Y 3. Lanjut, X sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial 2 kali 3 faktorial, ini bisa dicoret, kali 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9X kuadrat X2, terus kali min 2 pangkat 3 itu min 8 Y3. K 5 kali 4 10
Ini dikali hasilnya min 72 X2 kali Y3. Keluarkan variabelnya. Lalu min 72 kali 10 hasilnya min 720 X2 X kuadrat kali Y3. Y pangkat 3. Ini hasilnya. Ya, selanjutnya. Ini ada contoh yang kedua lagi. Suku ke-7 berarti kalau suku ke-7 itu U7 sama dengan U6 tambah 1. Di mana R sama dengan 6. Rumusnya tadi, rumus R tambah 1 sama dengan N kombinasi R, X, N kurang R, kali Y, S. Maka U7 kombinasinya N-nya 9, berarti 9 faktorial, 9 faktorial, 9 kurang F, 9 kurang F, sini 9 kurang F, faktorial, 2x3 pangkat 3 min 1 x2 6. Hasilnya 9 faktorial 9 kurang 6 itu kan 3 faktorial 6 faktorial terus ulang lagi 2x pangkat 3 min 1 x2 6. Hasilnya kita jabarkan saja misal 9 3x min 1 2x3 berarti min 1 min x2. Oke. Tinggal dikombinasikan berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial 3 kali 2 kali 6 faktorial yang bisa dicoret sama dengan 8 X 9 9 1 per X 12 karena 2 keluar enggak sih? Gimana tadi? Gimana Anjeli? Bisa. Lanjut. Ini kan sudah dikasih begini ya. Tinggal hitung aja. 9 kali 8 kali 7 terus dibagi 6 itu hasilnya 84. 8 kali X 9 1 X 14. Something. Udah habis? Enggak, masih belum, sedikit lagi kok. Oke. Lanjut. Sabar ya, masih ada sedikit lagi. Iya, nggak apa-apa Anjeli, lanjut. Maaf, sedikit ada kendala. Oke, bisa.
84 kali 8 672 X 9 1 X cut 12. Di sini 672 kali X 9 per X pangkat 12. Ini bisa dikurang 12 kurang 9 9 kurang 12. Nah, jadi kali X min 3. Hasilnya begini. Kesimpulannya itu perbedaan kombinasi dan pemutasi. Soal cerita kombinasi. Yang pertama itu tidak memperhatikan urutan. Soal cerita kombinasi menanyakan tentang jumlah kelompok yang dapat dibentuk dari beberapa objek tanpa memperhatikan urutan pemilihan objek. Contohnya itu antara lain yang pertama, berapa banyak cara untuk memilih 2 orang dari 5 teman untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, soal ini menanyakan tentang kombinasi karena urutan pemilihan 2 orang dari 5 teman tidak penting. Ani, Budi sama dengan Budi, Ani. Yang kedua itu berapa banyak kombinasi pizza yang bisa dibuat dari 5 topping berbeda jika hanya boleh memilih 2 topping. Nah, soal cerita pemutasi itu memperhatikan urutan. Karena soal cerita pemutasi itu menanyakan tentang jumlah bagaimana susunan itu dapat dibentuk dari beberapa objek dengan memperhatikan urutan pemindahan objek. Contohnya itu yang pertama, berapa banyak urutan yang berbeda yang memungkinkan terjadi jika 5 orang antri di kasir. Nah, soal ini menanyakan tentang pemutasi karena urutan antrian itu penting. Kayak misalnya Ani, Budi, Caca, Dedi, Eka berbeda dengan Budi, Ani, Caca, Dedi, dan Eka. Yang kedua itu berapa banyak kunci rahasia 4 digit yang dapat dibuat dari 10 angka yang berbeda. Oke. Tipsnya di sini itu ada kata kunci tersendiri. Nah, perhatikan kata kunci dalam soal cerita. Kata kunci yang menunjukkan kombinasi antara lain itu ada memilih, membentuk kelompok tanpa memperhatikan urutan. Kata kunci yang menunjukkan pemutasi antara lain itu mengurutkan, berbaris, dan memperhatikan urutan. Visualisasi. Bayangkan situasinya. Jika urutan tidak penting, maka bayangkan objek tersebut sebagai kelompok. Nah, jika urutannya penting, bayangkan objek-objek tersebut sebagai barisan. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya Rafiq bisa ditutup. Oke, baik. Terima kasih Anjeli, terima kasih Abdul Rashid dan juga Sama-sama. Johanna yang telah menyampaikan materi tentang kombinatorial. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan untuk mengenai materi induksi matematika dan juga kombinatorial. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena yang sempurna itu milik Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.